Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robertus Bagariang dengan nomor induk mahasiswa 517611076. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peran teknologi informasi bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robertus Bagariang dengan nomor induk mahasiswa 517611076. Di sini saya akan menjelaskan sekilas peran teknologi informasi bagi dunia industri. Perkembangan teknologi informasi (TI) telah memacu cara baru bagi perusahaan maupun organisasi lainnya dalam menjalankan bisnis. Di bidang industri, teknologi ini sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi teknologi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasinya. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture. Yang menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lainnya. Yang kedua adalah mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa konversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga, menghasilkan atau generating, yaitu menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misal, laporan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, ada menyimpan atau storage. Menyimpan atau storage adalah proses merekam atau menyimpan data informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk dan lainnya. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang keenam ada manage transmisi atau transmission, yaitu proses mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya. Yang berikutnya ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping setelah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Yang kedua, menjadi fungsi monitoring dan kontrol. Itu mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam suatu fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga, fungsi planning dan decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang keempat ada fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam frame infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu
perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, kooperasi, dan berinteraksi. Perubahan teknologi informasi bagi dunia industri itu yang pertama sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien. Penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk sangatlah umum digunakan saat ini. Banyak pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah, dan juga tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dengan semakin berkembangnya komputer, semakin banyak orang yang mulai mengaplikasikannya, tidak hanya sebagai alat rumahan, namun juga mulai berkembang sebagai alat produksi di berbagai perusahaan. Yang ketiga, menciptakan sinergi atau integrasi perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang dalam upaya ekspansi bisnisnya. Berikutnya, itu contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri. Yang pertama dalam dunia, contohnya yang pertama dalam dunia industri manufaktur. Itu penggunaan ERP untuk mengatur perencanaan sumber daya. Kedua, mengendalikan mesin produksi berkecepatan tinggi. Berikutnya, pada bidang industri otomotif, komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi, serta dapat digunakan secara otomatis. Perencanaan sebuah produk baru terbantu dengan adanya program desain seperti CAD atau Computer Aided Design. Yang kedua dalam bidang industri jasa, itu dalam bidang pendidikan, dalam industri hiburan, pada bidang perbankan, adanya e-commerce, dan dalam bidang kesehatan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.